Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 2025211097, kelas B Program Studi Farmasi. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul antibiotik, antiseptik, preservatif atau biasa juga yang disebut dengan zat pengawet dan desinfektan. Materi yang pertama yaitu antibiotik. Antibiotik sendiri adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Syarat-syarat antibiotik. Antibiotik yang ideal sebagai obat harus memenuhi syarat-syarat seperti mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas, tidak menimbulkan resistensi dan mikroorganisme patogen, tidak menimbulkan pengaruh samping. Adapun mekanisme kerja antibiotik yaitu antibiotik yang menghambat metabolisme sel kuman, contohnya sulfonamid, antibiotik yang menghambat sintesis dinding kuman, contohnya penisilin, antibiotik yang mengganggu keutuhan membran sel kuman, contohnya polimiksin, antibiotik yang menghambat sintesa protein sel kuman, contohnya makrolid, dan antibiotik yang menghambat sintesa asam nukleat kuman, contohnya rifampisin. Adapun golongan antibiotik yang pertama itu penisilin, contoh obatnya amoxicillin, tetrasiklin, contoh obatnya desiklin, kapkalosporin, contoh obatnya kepotasim, aminoglikosida, contoh obatnya gentamisin, makrolid, contoh obatnya asitromisin, karbapenam, contoh obatnya doripenem, monobaktam, contoh obatnya treonam, quinolon, contoh obatnya kiproflosakin, sulfonamid, contoh obatnya trimetoprim. Baik, materi yang kedua yaitu antiseptik. Antiseptik sendiri adalah bahan yang dapat menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang ada di jaringan hidup tanpa menyebabkan luka pada permukaan tubuh atau jaringan hidup tersebut. Antiseptik dilakukan pada permukaan tubuh untuk mencegah timbulnya infeksi. Adapun syarat-syarat antiseptik dan desinfektan, di antaranya adalah bekerja dengan baik dalam waktu singkat, berspektrum luas, dan dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka, bekerja dalam waktu lama, toksisitas rendah, dan bau tidak mengganggu. Adapun mekanisme kerja antiseptik. Mekanisme kerja antiseptik antara lain itu merusak lemak pada membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Faktor-faktor antiseptik. Antiseptik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti konsentrasi, waktu kontak, pH, jenis mikroorganisme, luas area terkontaminasi, bahan organik, dan formulasi. Adapun golongan-golongan antiseptik. Antiseptik dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu golongan halogen dan halogenofor, golongan fenol, golongan alkohol, senyawa pengoksidasi, dan turunan amonium kuartaner. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang desinfektan, di mana desinfektan adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh desinfektan. Adapun mekanisme kerja desinfektan, mekanisme kerjanya dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Baik, materi yang terakhir yaitu zat pengawet atau preservatif, ialah bahan kimia yang berfungsi untuk membantu mempertahankan bahan makanan dari segala mikroba pembusuk, baik bakteri, ragi, maupun jamur, dengan cara menghambat, mencegah, menghentikan proses pembusukan, fermentasi, pengasaman, atau kerusakan komponen lain dari bahan makanan. Adapun syarat-syarat zat pengawet yaitu
harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme, tidak boleh merangsang rasa dan bau, stabil secara fisika dan kimia. Dapat bekerja lama, tidak boleh mengurangi khasiat makanan, mudah didapat, bersifat efektif dalam jumlah kecil, dan tidak boleh terurai dalam tubuh. Adapun mekanisme kerja zat pengawet yaitu membuat rasa makanan lebih asam dan mengurangi enzim yang dibutuhkan mikroba untuk bertahan hidup, atau menggunakan bantuan bakteri yang memproduksi asam laktat yang menjadikan sayuran cepat busuk menjadi tahan lama. Adapun sumber zat pengawet yaitu pertama pengawet alami, dan yang kedua itu pengawet buatan. Pengawet alami itu terbagi menjadi dua, chitosan dan bawang putih. Chitosan sendiri adalah gula yang diperoleh dari kerangka luar yang keras dari makhluk krustasea seperti kerang, termasuk kepiting, lobster, dan udang. Bawang putih merupakan rempah-rempah dapur yang dapat dijadikan sebagai bahan pengawet makanan alami karena dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua itu zat pengawet sintesis atau buatan, terbagi menjadi dua, formalin dan boraks. Formalin sendiri itu mempunyai kemampuan untuk mengawetkan makanan karena gugus aldehid yang mudah bereaksi dengan protein membentuk senyawa metilen. Senyawa metilen dapat menguraikan kembali menjadi protein, dan formalin melalui reaksi hidrolisis dengan bantuan pemanasan. Adapun boraks, contoh makanan yang mengandung boraks adalah mie basah, bakso, ketupat, bahkan kecap. Adapun contoh bahan pengawet yaitu asam benzoat. Pengawet ini berbentuk bubuk kristal, tidak berbau. Yang kedua, asam propionat. Pengawet ini merupakan cairan bening dengan bau tengik. Yang ketiga itu sulfit, nitrit, dan nitrat. Dan yang terakhir itu nisin, bahan pengawet yang dihasilkan oleh asam laktat. Baik, itu tadi materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.